Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Advent, saudaraku. Mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu Advent ketiga ini, yaitu dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 hingga ayat 38. Saya akan bacakan untuk kita. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua orang pasti sangat berbahagia bila dia mendapat hadiah, bukan? Bahkan ada yang langsung jatuh pingsan saking gembiranya. Itulah yang terjadi dengan Maria. Sehingga dia mengatakan, "Mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia." Ayat 48. Dan mungkin tidak ada kebahagiaan melebihi kebahagiaannya Maria ini. Mengapa? Karena dia mendapat hadiah. Hadiah apa? Yaitu dia menerima kunjungan malaikat sorgawi Gabriel. Bayangkan saudaraku, Maria itu hanyalah seorang gadis desa yang sederhana, yang sedang mempersiapkan pernikahannya dengan Yusuf yang juga orang desa. Tetapi mereka mendapat kunjungan malaikat Tuhan. Bukankah itu sebuah hadiah? Karena itulah ketika Gabriel menyapa Maria dengan mengatakan, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan." Itu membuat Maria sangat terkejut. Karena salam Gabriel itu berarti ada sukacita yang akan diterima Maria. Tuhan akan memberinya karunia. Itu yang membuatnya heran. Lalu Maria bertanya dalam hatinya, apa arti semuanya ini? Ayat 28 hingga 29. Namun saudaraku, itu belum seberapa. Masih berlanjut lagi. Karena Gabriel memberitahu bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang sesudah besar akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, yang akan mewarisi tahta Daud, yang akan memerintah selama-lamanya. Ayat 31 hingga 33. Tentu itu akan menimbulkan pertanyaan besar bagi Maria. Itu mustahil. Bagaimana itu mungkin terjadi? Karena Maria belum menikah, baru sebatas bertunangan. Tetapi Gabriel mengatakan, itu menjadi tugas Roh Kudus Tuhan. Sehingga anak yang akan lahir itu adalah manusia kudus dan disebut Anak Allah. Ayat 35. Pasti saudaraku, Maria akan semakin bingung.
Kok anak Allah, manusia yang kudus akan menjadi benih di rahimku, padahal saya ini hanyalah seorang berdosa. Mana mungkin, mana mungkin. Mungkin pertanyaan itu berputar-putar memusingkan kepala Maria. Untunglah Gabriel, malaikat itu melanjutkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ayat 37. Karena Allah kita itu adalah Allah yang rencananya dan langkah-langkahnya dan cara kerjanya sangat jauh di luar jangkauan nalar manusia paling hebat sekalipun. Itulah kesaksian iman pemazmur di epistel yang sudah kita dengar tadi dari Mazmur 89. Tidak ada Allah yang sejajar dengan Allah Yahweh kita. Dan yang menarik saudaraku, setelah pernyataan itu Maria langsung percaya. Karena dia berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu." Walau tidak mungkin menurut pikirannya, tetapi Maria mau menerimanya karena yang akan dia alami sepenuhnya adalah perbuatan Allah yang baginya, bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Karena Maria menyadari juga dia adalah hamba yang sepenuhnya bergantung dan menuruti apa yang dikehendaki tuannya yaitu Tuhan. Sehingga dia mau percaya, bahkan mau melakukan tanpa keraguan sedikit pun. Tetapi dia mau taat setaat-taatnya menuruti apa kehendak Tuhan baginya. Saudaraku, itu sebuah iman yang luar biasa. Dan juga sebuah kerendahan hati dan sebuah ketaatan yang paripurna. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus, itulah seruan Minggu Advent ini bagi kita sekarang. Karena kita sedang menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya untuk menghakimi seluruh manusia. Tuhan Yesus telah memberi kita jaminan bahwa Dia akan memberikan kita hidup kekal, yaitu kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dunia kita yang sekarang ini akan diubahkannya, digantikannya dengan langit dan bumi yang baru, yang kekal, yang sempurna paripurna. Tetapi mungkin masih ada di antara kita yang ragu-ragu. Mungkinkah itu ada? Bagaimanakah langit dan bumi yang baru itu terjadi? Karena ada yang mengatakan, saudaraku, itu hanyalah sebuah utopi, hanyalah sebuah angan-angan. Bahkan ada yang mengatakan janji tentang surga itu hanyalah opium, hanyalah obat bius, janji muluk-muluk para pendeta untuk membuat manusia melupakan kesakitannya selama dunia, kata mereka. Saudaraku, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya. Lalu bagaimana itu akan dilakukannya? Ingatlah, tidak ada yang mustahil baginya. Karena Dialah yang mencipta langit dan bumi yang kita diami ini hanya dengan firman-Nya. Karena itu pasti Dia sanggup menggantikan langit dan bumi yang kita diami sekarang dengan langit dan bumi yang baru. Itu pasti. Yang perlu sekarang di Minggu Advent ini kita diajak saudaraku untuk meneladani Maria yang mau mengatakan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Artinya aku percaya firman-Mu ya Tuhan, bahwa kelak karena imanku pada Yesus, Engkau akan memperkenankan aku turut menjadi penghuni langit dan bumi yang baru, hidup yang kekal itu. Iman seperti itulah saudaraku yang harus kita bangun di minggu-minggu Advent ini. Selanjutnya, berita ini memberi kita sebuah kepastian bahwa Tuhan sanggup melakukan hal yang mustahil, yang ajaib, yang di luar nalar dan logika, di luar kemampuan manusia terhebat sekalipun. Dalam penantian akan kedatangan Yesus kedua kali, saudaraku, kita akan menjalani ragam romantika kehidupan. Banyak perkara yang tak dapat kita mengerti akan terjadi dalam hidup kita. Dalam hal ini saudaraku, mari katakanlah seperti yang dikatakan oleh Maria. Jadilah kepadaku menurut kehendak-Mu. Itu artinya serahkan seluruhnya ke tangan Tuhan agar Dia yang mengatur, Dia yang menyelesaikan segalanya. Karena kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dengan caranya yang ajaib,
Dia sanggup melakukan hal apapun untuk mengubahkan perkara yang sulit menjadi hal yang membahagiakan bagi kita. Saudara-saudaraku, selanjutnya Maria, si orang sederhana gadis desa itu, memperoleh kehormatan yang begitu besar. Dari jutaan perempuan di dunia dan dari perempuan keturunan Daud, dia dipilih menjadi tempat bertumbuhnya seorang anak Allah yang benihnya dari Roh Kudus. Seorang penyair bernama John Donne yang dikutip oleh Philip Yancey dalam bukunya The Jesus I Never Knew mengatakan tentang Maria begini. Yang Maha Besar mengurung diri di dalam rahim. Dan Philip Yancey sendiri mengatakan begini. Tidak terbayangkan pencipta segala sesuatu itu menyusut, mengecil, sangat kecil sampai menjadi sebuah sel telur yang membelah diri sampai menjadi janin yang terbentuk. Lalu membesar sel demi sel di dalam tubuh seorang remaja, yaitu Maria yang gugup itu. Bayangkan saudaraku, Allah mau menjadi manusia, asli manusia, lahir dari manusia. Agar dengan cara itu Allah menyelamatkan manusia melalui pengorbanan, penebusan, dan kematian serta pendamaian. Dan juga melalui kebangkitan Yesus. Karena itulah dalam pengakuan iman rasuli kita harus dicantumkan ucapan lahir dari anak darah Maria. Itu suatu cara Allah yang tidak terselami. Inkarnasi itu saudaraku merupakan sebuah misteri. Inkarnasi itu adalah sebuah keajaiban. Dan Maria menerima kehormatan itu yang tidak pernah diterima oleh manusia manapun. Saudara-saudaraku, Maria si gadis lugu dari desa kecil yang tidak memiliki hal menonjol untuk diperlihatkan. Tetapi dia mendapat kehormatan luar biasa. Dia digunakan Tuhan menjadi alat di tangannya mewujudkan rencana keselamatan Allah bagi dunia. Itu luar biasa, bukan? Karena itulah di puji-pujian atau di magnifikatnya, Maria mengatakan, ia memperhatikan kerendahan hambanya. Ayat 48. Saudara-saudaraku yang kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, tentu berita ini menjadi kekuatan bagi kita. Karena ternyata Tuhan mau menggunakan orang kecil, orang sederhana untuk menjadi alatnya melakukan pekerjaan besar. Karena itu saudaraku, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah minder bila kita hanyalah orang biasa yang tidak terkenal, tidak cukup memiliki, tidak cukup diandalkan, tidak cukup mempesona seperti orang-orang lain. Ingat, Tuhan berkuasa membuat kita menjadi alat di tangannya untuk mewujudkan rencana keselamatannya. Karena kita ini semua berharga di mata Tuhan. Yang perlu saudaraku, yang perlu kita lakukan adalah seperti ucapan Maria ini. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Artinya imani firman Tuhan. Taati seperti ketaatan seorang hamba. Dan serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya siap menaati semua kehendak-Mu atasku. Maka yakinlah Tuhan akan menggunakanmu menjadi alatnya. Sekarang pertanyaannya, mengapa Maria mendapat kehormatan yang luar biasa itu? Apakah karena dia punya prestasi atau kelebihan atau kekuasaan? Tadi sudah kita katakan sama sekali tidak. Tetapi di dalam perikop ini dikatakan, dan itulah yang menjadi topik minggu ini. Seperti yang dikatakan oleh Gabriel kepada Maria di ayat 30b itu dikatakan. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan. Sebab engkau berkenan di hati Allah. Maria mendapat haris, mendapat kasih karunia, mendapat hadiah, mendapat pemberian semata dari Allah. Karena Allah berkenan. Maria disukai. Maria mendapat penilaian baik dari Allah. Dan semuanya
hanyalah karena anugerah, karena kasih karunia 100% sebagai hadiah dari Tuhan. Saudaraku, kita tahu kasih karunia adalah pemberian yang sangat bernilai, yang sangat dibutuhkan, yang diberikan oleh pihak yang lebih tinggi derajatnya atau statusnya kepada pihak si penerima pihak yang lebih rendah. Dan pemberian itu, charism itu tidak memandang kelayakan si penerima pemberian. Artinya, seharusnya Maria ini tidak layak menerimanya. Tetapi Tuhan dari penilaian dan kerelaannya memberikannya sebagai hadiah, sebagai kasih karunia. Karena itulah, walaupun Maria mendapat kehormatan yang luar biasa itu, ingat saudaraku, dia tidaklah menjadi sembahan. Maria bukanlah orang yang patut disembah atau dimuliakan. Karena Maria sendiri sudah mengatakannya, dia hanyalah seorang hamba. Hamba yang hanya melakukan apa yang dikatakan oleh tuannya. Lukas 17 ayat 10. Hamba tidak boleh mengambil sedikit pun kemuliaan untuk dirinya. Semuanya adalah untuk Tuhan, yaitu tuannya itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kasih karunia diterima oleh Maria, maka lahirlah Yesus. Dan kemudian melalui kematian dan kebangkitannya, tersedialah Yesus menyediakan keselamatan kekal. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti akan selamat dan akan menerima hidup kekal. Dan di sini lagi saudaraku, sekali lagi, semuanya itu diberikan Yesus secara gratis, sebagai anugerah, sebagai hadiah. Cukup dengan percaya saja. Itulah keunggulan agama Kristen dari agama lain. Itulah terutama keunggulan Yesus sebagai juru selamat dari juru selamat yang lain. Untuk memperoleh keselamatan dan hidup kekal yang Tuhan perhitungkan dari kita, bukanlah perbuatan baik kita, bukanlah amal-amal kita, karena semuanya itu tidak mungkin bisa mengimbangi semua dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Tidak mungkin. Sehingga bila demikian tidak akan ada orang yang selamat. Tetapi Tuhan Yesus memberinya sebagai kasih karunia, sebagai anugerah, sebagai hadiah. Yang sering disebut sola gratia. Kita menerimanya cukup hanya dengan percaya saja. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan lakukan kehendaknya seperti seorang hamba. Pasti kita akan selamat dan beroleh hidup kekal. Dan itulah tugas kita, saudaraku, di dalam minggu-minggu Advent ini. Di dalam minggu-minggu penantian ini, mari saudaraku, milikilah kepastian keselamatan seperti itu, agar kamu selamat. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dengan firman-Mu kami semakin dikuatkan untuk menjalani hidup ini bersama Tuhan. Karena Tuhan mau memperhatikan kerendahan kaum lemah, dan menggunakannya menjadi alat-Mu. Ajarlah kami Tuhan agar meneladani Maria yang percaya dan taat setaat-taatnya menuruti firman-Mu. Supaya kami benar-benar percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Tetapi supaya kami selalu mengatakan, jadilah menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, berkatilah pimpinan HKBP di pusat dan distrik yang baru terpilih dan dikukuhkan. Berilah mereka hikmat-Mu, agar mereka bisa menjadi teladan bagi umat-Mu dalam hal iman, kasih, dan kerendahan hati. Agar melalui mereka, usaha pekabaran Injil semakin meluas, kesatuan umat-Mu semakin kokoh, dan perbuatan kasih semakin meningkat. Ya Tuhan yang maha baik, Maha Pemurah, berkatilah kami umat-Mu ini dengan berkat jasmani dan rohani yang daripada-Mu, sehingga kami selalu hidup dengan penuh pengharapan, selalu bersemangat dan bersuka cita, karena kami punya Tuhan seperti Engkau. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, ya Allah Bapa yang maha agung dan mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Amin, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Selamat Advent. Tuhan Yesus memberkati kita.